wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin dan muslimat, ayahanda dan ibunda kami, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan nikmat yang sangat besar kepada kita ya bunda. Nikmat di mana kita masih dipersilakan Allah untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Sembari kita masih diberikan nikmat untuk menambah wawasan pengetahuan kita di dalam agama, yang dalam hal ini kita lengkapi dengan pengajian tafsir setelah sholat subuh. Maka wajar kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam ke baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan kita ya bunda, mudah-mudahan nanti di hari akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang-orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami, yang kami hormati para tuan-tuan guru kami, yang kami sayangi teman-teman serta adik-adik kami sekalian. Mudah-mudahan ayah bunda kita yang berada di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah, saya merasa kayaknya udah 2 tahun Pak nggak ngisi pengajian sini. Jadi sebenarnya belum pulang ini ya bunda kan, baru 2 hari yang lalu. Jadi memang harus disempatkan. Padahal sebenarnya 2 kali ya, 2 kali. Jadi ya bunda, kita lanjutkan pengajian kita. Di dalam hal ini Ananda ingin men-sharing tentang isi dari surah Al-Kahfi ayat yang paling terakhir, yaitu ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah perintahkan kepada Nabi kita ayah bunda, kata Allah, katakan Muhammad bahwa aku ini hanyalah manusia seperti kalian, sama seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang mengharapkan keridhaan atau mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan-amalan yang soleh, dan di dalam ibadahnya itu hendaknya dia tidak ada menyelipkan sedikit pun kesyirikan, tidak ada sedikit pun dia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini ayah bunda, ini ada asbabun nuzulnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa dahulu ada sahabat Nabi yang dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, aku suka kali beribadah Rasul, ikhlas aku beribadah, khusyuk aku beribadah ya Rasul, walakin inni hubbibtu ayyurawnautini, tapi aku ingin ya
Rasul agar amalku itu, ibadahku itu dilihat orang lain, dan aku juga ingin dilihat seberapa sih kuatnya ibadahku itu, volumenya gitu Pak. Maka di dalam riwayat ini menunjukkan ada hamba Allah yang dia itu ibadahnya khusyuk, ibadahnya mantap, tapi satu ada celahnya, yaitu dia ingin dilihat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini letak masalahnya. Maka dari itu ayah bunda, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang suatu prinsip ketauhidan. Yang pertama ayah bunda, kata Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, Kul innama ana basyarum mislukum. Maksudnya apa? Khuzuni uswah. Jadikan aku sebagai saudara kalian. Fa'ana lastu mulkan innama ana basyarum mislukum. Aku ini bukan malaikat, bukan orang yang spesial-spesial kali. Aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Maka wa hamaltu nafsi 'alal manhaj alladzi utalibukum bi. Aku memposisikan diriku dalam suatu prinsip yang aku sama seperti kalian. Jadi ayah bunda, di sini ada suatu teori atau suatu prinsip yang sangat bagus. Apa itu? Yang pertama, bahwa ketika kita mau menyampaikan nasihat, mau menyampaikan kebenaran, atau mau memberikan ilmu kepada orang, posisi yang paling baik bagi kita adalah dengan memposisikan diri kita sama dengan orang yang kita sampaikan ilmunya itu. Kita posisikan diri kita sama dengan objek yang mau kita dakwahkan. Kita lihat ayat bunda, kita ulangi. Innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia yang samanya seperti kalian. Karena apa? Karena Nabi kita mau menyampaikan prinsip yang paling dalam di dalam agama, yang kalau itu tidak disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang posisinya sama, maka sulit diterima oleh objek dakwahnya. Makanya Nabi kita nggak pernah memposisikan dirinya sebagai orang yang paling pintar ya bunda. Nabi kita nggak pernah memposisikan dirinya sebagai orang yang mentransfer ilmu, nggak. Makanya ya bunda, ada pernah kita tengok bu, ini ku tanya sama ibu karena udah nampaknya ngantuk-ngantuk. Bu, ada nggak pernah ibu dengar sahabat Nabi itu dipanggil murid sama Nabi? Ada nggak bu? Ada pak, di dalam riwayat. Muridnya Nabi gitu, sekali ya kan? Atau sahabat Nabi itu mengatakan guruku Muhammad SAW, ada nggak? Nggak ada. Yang ada hanya apa? Sahabat. Lalu Nabi kita pun mensifati sahabatnya apa? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang, bu, kata Nabi kita. Bi ayyihimu ihtadaitum. Dari manapun kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi apa ya bunda? Nabi itu menyampaikan ilmu kepada orang lain dengan memposisikan dirinya sebagai kawan, sebagai bestie pak. Bestie awak ini, kan gitu. Nah itu merupakan apa? Posisi atau konsep yang paling baik. Kenapa ya bunda? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang lebih hebat, atau kita tidak melepaskan baju kekuasaan kita pada saat mau menyampaikan kebaikan, maka nanti akan ada suatu titik di mana kita itu akan menemui kekeliruan. Seperti yang di Bandung kemarin ya bunda, saya tuh di Facebook pak ada ikut grup apa gitu, grup lawak-lawakan. Nah, apa kata si kawan dalam suatu statusnya, judul ceramah hari ini kata dia, jangan ambil kemewahan dunia, jauhi kemegahan dunia, karena itu celaka bagi akhiratmu, kata si ustadz yang pulang ceramah naik Pajero. Paham maksudnya? Ya, Pak. Disuruhnya orang jangan ambil kenikmatan dunia, kawan naik Pajero. Itu menunjukkan apa? Tidak memposisikan dirinya di posisi yang sesuai, maka orang pun payah menerimanya. Kan itu pak ya. Tapi kalau Nabi kita
Nabi kita ajarkan sama sahabat-sahabatku, jangan terlalu kalian kejar dunia itu, tak bagus itu bagi kalian. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi Nabi kita pagi-pagi mau nanya sama istrinya, ada nggak makanan? Nggak ada ya Rasul. Dan Pak ini soin, kata Nabi kita, karena nggak ada makanan ya udah puasa hari ini. Dalam kondisi seperti itu Nabi kita sampaikan sama sahabat, jangan terlalu kejar dunia. Pantas nggak Pak? Pantas. Lalu Nabi kita ajarkan sedekah kepada sahabatnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi seluruh harta istrinya Nabi kita itu habis untuk jihad fisabilillah. Khadijah itu jangan ibu sangka itu kekayaannya 2/3 jazirah Mekah itu ya bunda, itu miliknya Khadijah Pak. Bayangkan kalau kebun sawit sekarang kayak gitu Bu, banyaknya, udah enak hidupnya. Tapi apa? Khadijah itu serahkan semua untuk perjuangan dakwah Nabi. Nabi udah contohkan itu, makanya dakwahnya berhasil nggak ya bunda? Berhasil. Utsman datang, Rasul, aku kasih 1/4 Rasul dari harta kekayaan untuk jihad ini. Datang Umar, aku setengah ya Rasul. Perasaan Umar apa Pak? Pasti kalah si Abu Bakar. Udah banyak, udah makan ini di kampung-kampung udah mantap gitu kan gitu. Datang Abu Bakar Pak, Rasul, aku semua. Membawa bunda, menunjukkan apa? Dakwahnya berhasil. Kenapa? Karena Nabi kita sudah memposisikan diri di posisi yang sama dengan para objek dakwahnya. Gimana kira-kira Pak? Cocok? Cocok ya Pak ya? Udah ngantuk Pak? Aja ngantuk dulu. Nah, sekarang ini gini ya bunda, ini yang mau disampaikan adalah prinsip ketauhidan. Prinsip ketauhidan apa? Yaitu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Maka Nabi itu menyampaikan prinsip ketauhidan dengan posisinya sama dengan sahabatnya. Apa di sini kata Imam Asy-Sya'rawi ya bunda? Fakanan fil mu'minina bihil aghniya alladhi yatamatta'una bi'atoyi bitu'am. Sahabat Nabi itu ada sebagian yang dia orang kaya, yang dia itu makan dengan makanan yang enak. Wa yartaduna aglasya, mereka pakai pakaian yang paling mahal. Fihi nih, ini kuncinya. Dalam kondisi di mana Rasulullah SAW yamurru alaihi syahru wa syahrani duna ayyu qada fi baitihi narun litta'am. Dalam kondisi Nabi itu ayah bunda tidak ada pernah dihidupkan api di rumahnya untuk masak makanan selama sebulan atau 2 bulan. Berarti apa ya bunda? Di sini Nabi mau menyampaikan prinsip ketauhidan itu akan terasa berat bagi orang yang finansialnya lemah. Ya Pak ya. Mengamalkan ketauhidan itu lebih ringan bagi orang yang finansialnya itu kuat. Tapi Nabi kita memposisikan dirinya bahkan lebih sulit daripada orang yang sulit untuk mengajarkan ketauhidan. Ibu ajak teman ibu, ayo kawan, kemana? Ikut ada di sana acara sholat tasbih. Dalam kondisi si kawan apa bu? Mencari 1 hari untuk 1 hari. Dapat hari ini hanya untuk hari ini. Dipikirkannya lagi untuk besok. Ibu ajak apa tadi sholat tasbih? Apa nggak kayak si kawan? Ibu ya. Nah itu tadi kembali kepada metode tadi Pak. Kalau kita tidak memposisikan diri kita yang sama, si kawan, sabar-sabarlah kawan, kata si ketua DPR tadi sama kawannya yang kesulitan mencari biaya untuk sekolah anaknya. Sabar-sabar. Apa kata si kawan Pak Ujung? Kamu enak lah, gajimu 2 digit. Ya bunda. Tapi ini Nabi kita mengajarkan, ini loh, aku aja yang kehidupanku seperti ini bisa bertauhid kuat kepada Allah. Makanya
Nabi kita apa ya bunda? Memberikan contoh kepada sahabatnya dengan memposisikan dirinya itu yang sama. Itu dia ya bunda. Baik ayah dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua ayah bunda, di sini kan maksudnya yang enaknya Bapak Ibu adalah Nabi kita itu tawadu, Pak. Tawadu. Ya kan, nggak mau dia merasa paling benar. Karena apa? Yang mau dilihat nanti oleh orang yang menerima dakwah itu adalah bagaimana sikapnya, bukan hanya melihat apa yang disampaikan. Nah, kalau orang yang sudah merasa hebat dia, nanti yang dicontoh orang pun merasa hebat juga. Kita banyak di sini berseliweran di antara kita ini. Di kehidupan sosial kita, orang yang baru menerima kajian langsung dia yang paling betulnya di dunia ini Pak Bu. Nah itu dia nggak betul. Semua orang salah, semua masuk neraka, cuman golongan dia yang masuk surga. Ada gitu kan Bu? Ada. Itu bahaya ya bunda. Semua orang bid'ah menurut dia, cuman dia yang betulnya di atas bumi. Kan bahaya. Padahal Allah itu menciptakan surga jumlahnya lebih banyak daripada neraka. Begitu dia. Dahulu ayah bunda, Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik, ayah bunda. Nah itu metodenya sama seperti kami atau saya dulu pun belajar ayah bunda. Ada seorang lelaki, ini kisahnya Bapak Ibu dijelaskan di dalam kitab Syarh Yaqutun Nafis. Bapak-bapak ini dia jual burung, apa burung yang bisa ngikuti cara kita tuh apa? Nah, burung beo. Burung beo Pak. Udah diajari dia cakap setiap hari ya bunda. Lalu waktu dia jual burung beo itu dibilangnya sama si pembeli, ini pasti selalu bisa bercakap ini burung ini. Kata bapak-bapak yang jual burung beo ini. Betul kata si pembelinya, betul. Nggak nokol. Saking dia mau memberikan keyakinan kepada si calon pembeli ini Pak, dibilangnya kalau nanti burung beo ini tak bercakap dia, maka akan aku talak istriku, katanya. Dengar saja Bu. Saking mau ngasih apa Bu? Mau meyakinkan si pembelinya. Itulah orang Arab. Orang Arab memang suka bersumpah. Suka apa gitu? Mantap kali lah itu kalimatnya. Baru rupanya yang bunda terjadilah transaksi tadi. Udah beberapa hari ternyata datang si pembeli burung tadi. Kamu bilang burungmu ini selalu bisa bercakap, tak bercakap dia ini. Sesekali aja dia bercakap, kata si pembeli tadi. Barulah bingung bapak-bapak ini. Datanglah dia ke Imam Malik. Ditanya sama Imam Malik, bagaimana ini hukumnya? Apakah istriku tertalak gara-gara burung ini tak bercakap? Karena kemarin ku sebutkan gini Ustaz, ditanya sama Imam Malik, kalau burung ini tak mau bercakap, maka akan otomatis istriku menjadi tertalak. Baru apa kata Imam Malik ayah bunda? Istrimu kena talak, jatuh talaknya, kata Imam Malik ayah bunda. Tapi Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik ayah bunda di rumahnya Imam Malik. Imam Malik di lantai atas, Imam Syafi'i di lantai bawah. Baru bapak-bapak tadi yang nanya sama Imam Malik dapatlah fatwanya, pulanglah dia. Begitu pulang dia kan otomatis lewat tangga bawah itu Pak kan, mau ke bawah. Jumpa Imam Syafi'i, ditanya Imam Syafi'i, Pak apa rupanya yang kau tanya tadi sama guruku? Oh, aku tanya gini, diceritakannya. Baru Imam Syafi'i berfatwa pula Pak. Padahal masih lajang dia itu, masih lajang, masih belajar sama Imam Malik. Dijawabnya, oh itu nggak jatuh talaknya. Bah, bingunglah bapak tadi. Ini mana yang betul? Gurunya bilang jatuh talak, muridnya bilang tak jatuh talak. Mana yang betul? Baliklah bapak-bapak tadi, Ustaz, jatuh gak talaknya saudara? Ya, kan udah aku bilang jatuh talaknya. Tapi ada anak remaja yang di bawah itu bilangnya gak jatuh. Siapa? Itu yang di bawah rumahmu ini.
Dibilang enggak jatuh talaknya. Oh, panggil dia kemari, barulah Imam Malik keluar. Oh, Muhammad sini kau dulu katanya. Kan Muhammad bin Idris nama Imam Syafi'i itu, Pak. Oh, Muhammad sini kau dulu. Oh iya Ustaz katanya, datang dia ke atas. Coba nih kau bilang tadi sama bapak nih. Ini istilah bahasa Medan ini bukan gitu. Orang-orang nggak gitu ngomongnya. Cuman dia kau bilang sama bapak ini tadi, nggak jatuh itu Ustaz talaknya. Oke, nggak apa-apa. Apa rupanya alasanmu talaknya nggak jatuh? Dijelaskan Imam Syafi'i dari ayat Bunda bahwa dulu Nabi kita itu pernah ditanya oleh seorang gadis yang dilamar oleh dua laki-laki. Yang laki-laki pertama yang melamar dia Abu Jahal, yang kedua Usama. Baru Nabi kita bilang mensifati si Abu Jahal ini, kata Nabi kita, Abu Jahal ada la yakadu asahu ala atikihi. Nabi kita pakai bahasa kiasan, Pak. Kata Nabi kita, si Abu Jahal itu jarang kali tongkatnya itu terletak di atas bahunya. Maksudnya apa? Abu Jahal itu orangnya suka bepergian. Maka kalau kamu mau sama si Abu Jahal, kamu siap-siap sering ditinggal si Abu Jahal karena dia sering safar, bepergian. Baru kata Nabi kita apa? Kata Nabi kita, kata Imam Syafi'i apa ya Bunda? Kata Imam Syafi'i, dari situ dalilnya Ustaz, bahwa orang yang dikatakan Nabi kita selalu bepergian, kan gak selalu dia di luar aja, pasti sesekali pulang dia Ustaz. Maka begitu juga burung beo tadi Ustaz, ketika bapak ini ya bersumpah kalau dia tadi burung bionya tak bercakap istrinya tertolak, maka nggak jatuh tolak. Kenapa? Kan nggak mungkin burung bio bercakap aja terus, pasti berhenti dia Ustaz. Paham maksud logikanya Bunda? Paham Pak? Nah begitulah dari Imam Syafi'i. Baru apa kata Imam Malik? Ya, kutarik fatwa, betul kata kawan ini, katanya ya Bunda. Itu apa? Cakap seorang ulama di hadapan orang yang meminta fatwa dan dia menerima kebenaran fatwa dari muridnya. Seperti itulah dakwah orang zaman dulu ya Bunda. Dia diikuti bukan karena dia selalu benar, tapi dia diikuti karena dia punya prinsip yang baik dan benar. Cocok Bu? Ya, begitu dia. Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kita kepada yang kedua, prinsip yang kedua yang bunda. Apa di sini? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku, di sini ya bunda letak keistimewaan Nabi kita, bahwa Nabi kita itu adalah manusia juga, hanya saja beliau itu diwahyukan kepada Nabi kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wahid itu bunda, artinya apa Bu? Wahid satu ya. Masih ingat dulu ya kan Pak belajar bahasa Arab? Wahidun satu, ismini dua, salah satu, tiga, arbaatun. Tapi kalau dalam ketuhanan ayah bunda, jangan kita bilangnya satu. Nah, ini termasuk salah satu adab dalam ilmu ketuhanan. Jangan kita bilang satu, apa bilangnya? Esa. Kenapa? Karena Allah itu bukan benda. Ya, Allah itu bukan benda. Jangan kita bilang satu, kita ucapkan Esa. Di sini ya bunda, Imam Asy'ari menjelaskan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. La ilaha ghairu, tiada Tuhan selain Allah. Wa hadhihi qimmatul masail, disinilah letak masalah yang paling besar, yang paling harus diperhatikan. Apa itu ayah bunda? Wa min a'zami ni'amillahi 'alal insan ay yakuna lahu ilahun wahid. Salah satu nikmat yang paling besar dari Allah kepada manusia adalah bahwa manusia itu diberikan Tuhan, diperkenalkan kepada Tuhan yang Maha Esa ya bunda. Kenapa? Kalau Tuhan itu banyak, maka manusia itu tidak tenang. Ya, saya ulangi. Allah, kita ayah bunda, kita punya Tuhan yang Esa, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kenapa?
Karena kalau Tuhan itu tidak esa, Tuhan itu banyak, maka kita akan tidak tenang. Allah kasih perumpamaan ya Bunda di dalam surah Az-Zumar ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan. Allah tanya. Allah kasih perumpamaan ada satu orang budak yang dia dimiliki oleh orang yang banyak, tuannya banyak maksudnya Pak. Dan ada satu budak yang dia itu hanya dimiliki oleh satu tuan. Mana yang lebih enak? Mana Pak yang lebih enak? Yang lebih enak satu. Kenapa? Karena setiap dia melaksanakan perintah tuannya, pasti tuannya langsung ridho, selesai urusan. Tapi kalau seorang budak yang tuannya itu banyak, dia tidak akan tenang. Kenapa ya Bunda? Diamalkannya satu perintah tuan, maka tuan yang lain belum tentu setuju. Tuan yang lain pun nanti marah. Tuan yang keempat memberontak, tuan yang kelima ngajak ribut. Tapi kalau tuan yang satu diamalkannya, selesai urusan. Bunda, hebatnya Allah memberikan suatu perumpamaan ya Bunda. Jadi sebenarnya banyak kita ini ayah Bunda yang kita terkadang dalam kehidupan kita gelisah, yang dalam kehidupan kita tak tenang karena fokus kita itu Tuhan di sini dalam artian juga yang menjadi fokus kita ya ayah Bunda. Kita tidak tenang karena fokus kita itu bukan kepada satu Tuhan. Kita sembah Allah ya ayah Bunda. Tapi di dalam ibadah kita itu, karena ada momen ini, kalau aku tak ikut nanti marah ketua Tuhan. Berarti fokus kita udah dua Bapak Ibu. Ikuti acara ini, acara keagamaan, tapi karena yang bikin ini atasan awak di tempat kerja, maka harus diikuti. Ujung-ujungnya apa Bunda? Fokusnya bukan kepada satu Tuhan, tapi ada Tuhan yang lain. Itu yang bikin kita tak fokus ya Bunda. Cocok Bu? Saya ayah Bunda ada Pak Tuh saya orang Sibolga Pak, kaya dia Bu, penghasilannya dari laut ada, punya kapal nelayan dia, penghasilannya dari kebun ada, luas kebun sawitnya, penghasilannya dari jualan juga ada Pak, jualan mebel dia yang besar tokonya. Baru waktu saya main-main ke sana Bunda, ditanyanya Pak sama saya, Iqbal katanya, iya Pak Tuh apa itu? Mau tanya dulu Pak Tuh, apa itu Pak Tuh? Ditanyanya Pak Tuh Iqbal katanya, ada penghasilan Pak Tuh dari tanah, kebun sawit itu yang Cibabangun katanya. Ya, ada juga penghasilan Pak Tuh dari laut, itulah kapal yang sedang terparkir itu. Ya Pak Tuh, ada juga dari jualan ini. Lalu bagaimana cara Pak Tuh berterima kasih kepada laut yang selama ini memberikan kehidupan kepada Pak Tuh? Bagaimana cara Pak Tuh berterima kasih kepada tanah yang selama ini memberikan rizki kepada Pak Tuh? Bagaimana juga cara Pak Tuh berterima kasih, berteman kepada bisnis Pak Tuh ini yang selama ini laris dan Pak Tuh ambil nikmatnya. Paham nggak Bu pertanyaannya? Paham nggak? Dalam pertanyaan dia kan Pak. Kira-kira Ibu apa yang Ibu jawab kalau ditanya gitu? Nggak tahu Ustaz. Serahkan aja itu, suruh dia ke masjid, tanya sama Ustaz yang di masjid itu gitu ya. Tapi memang dalam kan Pak. Tapi saya rasa memang bukan hanya Pak Tuh saya yang pernah berpikir seperti ini Pak. Ya kan gitu kan. Banyak orang yang pernah berpikir seperti ini. Makanya orang Jawa itu Pak Bu, kalau dia mau tanam padi, dibikinnya itu nasi tumpeng, dihiasinya banyak, ditaruhnya di atas tapak. Kenapa? Karena di dalam pikirannya ada itu suatu kekuatan yang dia itu menurunkan hujan, menyuburkan tanaman. Menunjukkan apa? Ada kekuatan yang seperti itu ayah Bunda. Maka saya pada saat itu yang ditanya sama Pak Tuh saya mudah ayah Bunda, saya menjawabnya, Pak Tuh,
Pak Tuo kalau dapat hasil dari tanah, jangan bersyukur berterima kasih sama tanahnya, tapi bersyukur berterima kasih sama si pencipta tanah. Pak Tuo dapat hasil dari laut, dari nelayan itu, jangan berterima kasih sama lautnya, tapi berterima kasih kepada Allah si pencipta laut. Begitu juga dengan mebel-mebel yang Pak Tuo jual ini, jangan berterima kasih kepada mebel atau tokonya, tapi berterima kasih kepada Allah yang memberikan rezeki itu. Berarti apa ya Bunda? Jangan menjadikan Tuhan yang banyak, cukup fokus satu. Jangan kita sibuk nanti ke tanah itu untuk berterima kasih sama dia, ke laut kita lalu ke tempat mebel itu, jangan ya Bunda. Tapi bagaimana? Cukup kita duduk di satu tempat, menghadap di satu arah, menyembah Tuhan yang esa. Selesai urusan. Cocok Bu? Cocok. Selesai urusan. Tapi kalau banyak-banyak yang kita pikiran, entah kemana-mana lah jadinya. Makanya pun ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nikmat nggak itu? Nikmat nggak Pak? Nikmat. Itulah kenikmatan itu. Ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kiaskan, sedikit kita kiaskan ya Bunda ya. Oh Ustaz, ada masalah di dalam hidup kita, lalu kita mengakui Allah itu zat yang mempermudah kehidupan hambanya. Lalu kita minta rizki ayah Bunda, lalu kita meyakini Allah itu Maha pemberi apa Bu? Pemberi rizki. Lalu kita menginginkan apa lagi dari Allah? Menginginkan kebahagiaan. Lalu kita yakini Allah akan memberikan kebahagiaan. Repot gak kamu? Agak repot, walaupun itu tidak salah. Tapi yang paling enak gimana? Yang paling enak itu dengan prinsip yang esa. Pokoknya satu tujuan apa? Ketika aku menyembah Allah, ketika kita menyembah Allah dengan fokus, dengan ikhlas, maka semua yang kita minta, semua yang kita inginkan itu walau kadang tak kita ucapkan, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak? Ya kan? Kita minta ini itu ya Allah, tapi enaknya prinsip hidup itu, makanya kata ulama-ulama kita, fokus aja sama Allah, fokus aja sama akhirat, nanti dunia itu akan mengikuti. Karena apa? Fokusnya yang satu tadi. Itulah nikmat yang enak itu, yang besar itu. Itu dia. Gimana Bu? Cocok? Kira-kira bisa diamalkan Bu? Atau udah ngantuk? Fokus kepada yang esa. Baik ayah dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kata Nabi kita? Wa may yarju liqa'a rabbih faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan yang maksudnya masuk ke dalam surga dan dapat melihat zatnya Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang soleh. Tapi ada satu syaratnya lagi, bukan hanya amal soleh yang Bunda, apa itu? Hendaknya dia tidak syirik kepada Allah. Syirik ada dua ya Bunda, ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik khafi, itulah yang tadi di dalam asbabun nuzul, ingin dia ditengok orang, ternyata ada fokus dia yang lain selain Allah. Sementara syirik jali apa ya Bunda? Yaitu dengan menduakan Allah, berharap kepada selain Allah. Terkadang ayah Bunda, kita ini merasa kita nggak syirik, udah bagus sekali tauhid kita, tanpa kita sadari terkadang di dalam beberapa praktek kehidupan kita itu ada kita syirik sama Allah. Ini yang paling banyak terjadinya ayah Bunda. Cuman ini jangan ambil yang negatifnya, ambil pelajarannya aja. Mungkin Bapak Ibu ini pun pernah melihat yang kayak gini. Ini kita itu sering ya Bapak Ibu di kampung-kampung. Baik di kampung dulu tempat saya tinggal atau kampung tempat awak belajar Pak,
masih ada yang tradisinya ya Bunda. Apa itu? Bahwa kalau kita lagi pesta ternyata turun hujan, apa yang dilakukan Pak Bu? Hah? Bukan pawang Bu, masih mending. Lebih parah lagi apa? Celana dalam orang yang pesta itu taruh di atas genteng. Pernah nggak Bu? Pernah tahu nggak? Pernah kan? Ibu masih percaya nggak dengan yang itu? Nah, yang benar. Kalau ibu pesta nampak benda itu di atas? Enggak, maksudnya kalau diundang sama orang tiba-tiba nampak benda itu di atas gimana? Masih tahu nggak situ? Kata kondangan. Pernah nggak Pak tahu itu Pak? Pernah ya? Ada itu masih banyak, ibu masih banyak. Pesta dibuat besar-besar, ya Bapak Ibu. Biduan dipanggil, teratak dipasang, alat musik sudah ready, ya Bapak Ibu, hidangan sudah mantap. Turun hujan. Apa yang terjadi? Orang tua si mempelai laki-laki dipanggil, orang tua si mempelai laki-laki panggil putranya. Nah, masuk ke dalam. Ngapain Pak? Masuk. Ngapain Pak? Pokoknya masuk ke dalam kamar. Ngapain? Lepas. Dilepas barang. Ya Pak ya. Yang perempuan pun gitu. Nah, masuk. Ngapain Mak? Masuk. Lepas. Dilepas di kamar. Apa? Ditaruh di atas genteng. Tujuannya apa? Supaya hujan tidak turun. Kenapa? Alah Ustaz, gimana lah Ustaz, kalau nggak dibuat kayak gitu nanti nggak datang tamunya Ustaz karena hujan ya Pak ya. Padahal apa? Bunda, catering masih dibayar setengah Ustaz, teratak pun masih dibayar setengah, baru biduan lah yang udah dibayar full Ustaz katanya. Jadi kalau tak datang tamunya itu gimana? Gawat lah Ustaz katanya. Sekarang Pak, inilah saya tanya sama Bapak Ibu, coba apalah rupanya hubungan hujan dengan celana dalam? Saya sampai sekarang belum dapat jawabannya itu Pak. Saya belum dapat jawabannya. Makanya terkadang nasihat-nasihat orang tua zaman dulu itu jangan semua diikuti ya. Kalau kita udah belajar agama kita saring lah sedikitnya Pak ya. Ini terkadang ada sedikit. Saya jumpa tuh pelajar agamanya dia Pak, tetap dia makannya itu. Akhirnya makin deras hujan itu turun. Waktu saya kondangan Pak ada gitu. Ya. Tapi ini bukan menyerintai orang, kita ambil pelajaran bahwa itu tidak ada korelasinya Bu. Sampai sekarang saya kalau jumpa orang coba apa alasannya? Masih mending gini ya Bunda ya, kita sampaikan itu dulu, kita ambil logikanya. Ada nasihat orang tua gini ya Bunda, supaya anakmu tidak demam, atau kalau demam dia nggak sampai step, kasih minum kopi. Pernah ada itu Pak? Ada ya? Ada. Nah, itu masih mending ya Bunda. Ada hubungannya. Apa itu? Yaitu mungkin kopi itu punya zat yang bisa bikin antibodinya kuat kan gitu Bapak Ibu kan gitu ya. Itu nasihat orang tua itu Bunda. Istri saya orang kesehatan Pak, tidak mempercayai itu. Tapi waktu istri saya pergi kerja, giliran saya jaga anak, saya kasih itu Pak. Tanpa sepengetahuan istri saya Pak. Alhamdulillah apa yang terjadi Bunda, tiap kali demam Bu nggak pernah sampai parah. Bahkan lompat-lompat dia di atas tempat tidur di rumah sakit itu. Itu dia. Minta sangar enggak sampai sangar Pak. Memang pernah Bu, saya minum sangar Pak. Tertidur saya Pak, terletak sangar itu di sebelah. Begitu saya bangun Pak, anak saya pertama udah habis sangar. Nah kita kembali ke kajiannya Bunda ya. Apa itu? Nasihat orang tua yang itu tadi masih ada hubungannya. Tapi kalau yang celana dalam tadi dia taruh di atas genteng supaya hujan tak turun, di mana coba hubungannya ya Bunda? Kalau kita pakai logika yang menurunkan, malaikat yang menurunkan hujan siapa Pak? Malaikat yang tugasnya menurunkan hujan? Malaikat Israfil. Sekarang gimana kita mau melobi malaikat Israfil dengan naruhkan celana dalam? Gak ada hubungannya, maka itu kesirikan yang parah itu ya Bunda. Nah maka yang seperti itu banyak terjadi. Inilah terkadang kita merasa udah betul kan tauhid itu ini ya Bu ya Pak ya. Nah itu makanya
Kalau ayat di dalam Al-Quran itu banyak kali membahas syirik karena apa ya Bunda? Karena kebanyakan memang dari kita ini perasaan kita udah betul kali bertauhid itu. Padahal masih banyak di sekitar-sekitar kita itu yang pakai kesyirikan. Itu dia Bunda. Masih mending Bu panggil dukun tadi ya. Dibacakannya ajian apa tadi? Sat, tebarkan negara sat. Jadi kawan, datang ya Bapak Ibu ya. Ada lagi lain Pak, supaya banyak tamu yang datang Pak, taruhkannya cabai, bawang putih, 1 lidi Pak ya benar 1 lidi, bawang merah, ya Bu ya, dimasukkan di dalam daun, dibikin dia seperti kalau kita bawa bontot itu, tutupkan, taruhkan di atas genteng. Tujuannya apa? Supaya banyak yang datang Ustaz kata dia. Banting lem lah dia. Buat kelem situ. Cuman nggak mungkin orang ngeramahi dia, sedangkan dia masih sibuk pesta ya Pak. Nah itu biarkan aja. Di kajian kita sampaikan. Untuk apa? Kayak opo sih koyo dulu. Itu tadi. Cuman kalau Ustaz baru biduan yang dibayar full, yang lainnya masih setengah-setengah Ustaz. Nanti nombok lah Ustaz, kalau nggak banyak yang datang katanya udah biarkan. Macam ini lagi ya Bunda. Ini teman saya ini Pak di Deli Tua. Ya Pak ya Bu, teman saya seorang Ustaz. Kejadiannya bulan Ramadan Pak. Ceramah Ustaz itu, habis ceramah di tengah-tengah ceramah itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong Ustaz itu. Langsung ceramahnya itu ditutup, yang nutupnya itu BKM-nya, nggak bisa bercakap Ustaz itu Pak. Tangan pun agak berat, agak berat badannya. Pulang ke rumah Pak, dipanggil abangnya, kakak adiknya. Ngomong abang yang pertama, Dek, ini bukan aku ngomong sama kau yang gak betul. Aku sayang sama kamu, bukan main-main yang ku bilang ini. Kurasa terkena kau itu. Kata si abang tadi Pak. Si kakaknya pun nyambut. Kena kau itu. Panggil Pak Parjo sana katanya. Dukun di situ Pak. Panggil katanya. Tapi kalau nggak percaya silahkan. Aku ini kasih tahu yang betul aja. Aku abang sama kakak ini sayang sama kau katanya. Panggil katanya. Ya namanya dia Ustaz Pak ya. Kalau langsung disuruh manggil yang gitu bertolak lah hatinya. Tapi ini karena perkara dia menghargai abang kakaknya ini Pak. Panggil Pak Panggil tadi. Ini nama samaran ini Bu. Panggil dukun tadi. Oh, ini mungkin waktu Ustadz ini ceramah, mungkin di masjidnya ada ini apa ya, pohon beringin. Enggak ada. Enggak ada apa. Dukun kan memang gitu Pak, dicari masalahnya. Iya. Oh, ini kau sampaikan ceramahnya ini yang keras-keras yang kau singgung orang. Enggak ada. Enggak ada lagi. Dicari dukun tadi lah. Oh, ini kau ceramah di masjid yang ada pohon besar sebelahnya ya? Iya, baru kena. Selalu dicari alasan itu kan. Disitulah kawan itu terletak katanya. Siapa itu Pak? Ya itulah siapa yang bikin dia kena kata dukun tadi. Tapi Ustadz ini ayah bunda, ya dia hanya menghargai abang kakaknya dan menghargai Pak Parjo tadi. Apa yang terjadi ayah bunda dibilang? Kenapa rupanya abangku ini Pak? Ditanya adik si Ustadz tadi. Ini waktu dia pulang, waktu dia menuju masjid itu, iya. Si penghuni pohon itu berdasarkan cerita dia ini Pak ya kan tadi buat entah aku tak tahu loh pokoknya itu cerita dari dia ini perkara menghargai Pak Parjo tadi. Begitu dia lewat di situ kawan itu berjalan maka ditabraknya Pak. Iya ini karena diserempetnya kena bahu sebelah kiri makanya sebelah kiri dia yang lemas nggak bisa gerak. Oh iya Pak, kalau tabrak sebelah kanan Pak, ya kanan dia nanti yang lemas. Wah kalau yang ditabrak bagian tengah ya jatuhlah kamu kata dia. Begitulah cerita tadi ya Bunda. Pada akhirnya apa Bu? Pak, nasihat si Pak Parjo. Apa dia yang harus dilakukan Pak?
kau mulai dari sekarang pakai celana dalam bikin kebalik. Bikin kebalik, Pak. Cuma Pak kebalik, yang dalam bikin keluar, yang luar bikin ke dalam, diamalkannya, Pak. Bu, berjalan 1 hari, 2 hari, sampai seminggu, enggak sembuh-sembuh Ustaz ini. Rupanya di suatu malam, tanpa diketahui abang kakak ini datang, adik yang paling kecil ini yang paling bijak. Bah, ayo Bah, ada klinik di situ, ayo aku bonceng kau, ayo. Kata dia, kita tanya, mungkin bukan penyakit yang kayak dikatakan abah kita itu, mungkin ada yang lain, entah kena sakit ya kawan. Diperiksa Pak Bu ke klinik tadi, rupanya kawan kena stroke. Dikira udah yang kena yang enggak aja. Itulah kita, kalau pikiran kita itu ayah bunda udah rusak duluan, istilahnya apa, udah kalut duluan. Yang seharusnya akidah kita bagus, yang seharusnya keimanan kita itu tak terganggu, ikut dia terganggu gara-gara apa ya bunda? Gara-gara pikiran kita duluan yang sudah tidak benar. Gitu dia ya bunda. Maka dari itu tadi, kesyirikan itu ya bunda bukan hanya pada saat kita itu kalau misalkan mau banyak rezeki pantai, datang ke pantai selatan di Jogja misalnya, bukan hanya seperti itu ya bunda. Banyak dalam simpul-simpul kehidupan kita ini yang kita tak sadar terlalu percaya kita kepada yang seperti itu. Gimana Bapak Ibu, cocok? Cocok, nah itulah tadi. Makanya Allah katakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam sholat kita jaga fokus kita agar tidak kepada selain Allah, dan di luar sholat kita, di dalam perbuatan kita juga harus kita periksa apakah ada kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah dan ibunda kami, jadi kesimpulannya adalah yang pertama tadi, ketika kita mau menyampaikan nasihat, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, yang paling baik adalah dengan cara kita memposisikan diri kita dulu, berkawan dulu sama orang yang mau kita sampaikan. Makanya itu setua apapun orang yang bunda, kalau dia ngajar TK pasti ke anak-anakan dia tuh Pak, ya kan? Ya kan Bu? Nah, nggak mungkin seorang guru yang dia ngajar TK disampaikannya anak-anak. Albert Einstein bilang berat pembahasannya, dia harus ke kanak-kanakan, kan begitu dia bunda, ya. Karena apa? Memposisikan diri sebagai sahabatnya. Yang kedua ya bunda adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, dan itu merupakan nikmat yang besar bagi kita ketika kita bisa fokus kepada Allah yang Maha Esa. Dan yang ketiga ya bunda, Allah melarang kita agar tidak syirik, agar tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayah bunda, kunci yang paling mudah sebenarnya di dalam kita beribadah kepada Allah, jangan syirik, baik syirik khafi ataupun syirik jari. Di sini ada sebenarnya perbedaan pendapat ayah bunda. Ada ulama yang mengatakan kalau kamu mau surga maka silahkan amal soleh, tapi kamu tidak mendapatkan nikmat yang paling besar. Apa itu? Yaitu melihat zatnya Allah. Kalau kamu syirik. Sementara Imam Syarawi mengatakan baik kamu beramal soleh dengan kesyirikan atau beramal soleh tanpa kesyirikan, kamu takkan pernah mendapatkan kenikmatan walaupun masuk surga, dan takkan pernah dapat kenikmatan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu merupakan nikmat yang sangat besar ya bunda. Jadi kalau kita lupakan nikmat ketauhidan itu, maka di akhirat nanti kita dapatkanlah nikmat surgawi itu. Intinya apa ya bunda? Kalau mau dapat pemberiannya, kita harus baik sama si Zat yang Maha Pemberi. Kalau mau dapat surganya, jangan kita lupakan Allah yang menciptakan surga itu. Baik ayah dan ibunda kami, kemungkinan sebelum ditutup mungkin ada ayah dan ibunda kami yang ingin bertanya atau dan menyimak atau di luar materi ini, kami persilahkan.